Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, pengampu mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Perkenalkan, saya Arif Rahman dari kelas IF 127 dengan NIM 1031124308182. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu perancangan sistem reservasi hotel Trengginas. Pertama, mari kita buka dengan latar belakang di balik hadirnya Trengginas. Di sini, berdasarkan diskusi dengan kelompok kami di pertemuan awal dan juga elistasi, terdapat 4 latar belakang yang menjadi alasan di balik kehadiran Trengginas. Yang pertama adalah reservasi manual, yaitu proses reservasi masih dilakukan secara manual atau sistemnya ini masih terpisah. Kalau sistemnya terpisah, maka resikonya adalah redundansi, yaitu salah satu masalah yang biasa kita hadapi di bidang data. Yang kedua adalah double booking. Bayangkan saja satu kamar dipesan oleh lebih dari satu tamu. Nah, pasti ini akan menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pihak hotel dan juga pihak tamu. Maka dari itu, ini adalah masalah yang ingin kami selesaikan. Yang ketiga adalah memantau ketersediaan. Dan ini tentu saja, karena ketika kita ingin memesan sesuatu, pastinya kita harus memastikan bahwa hal tersebut tersedia. Yang keempat adalah konfirmasi yang lambat, yaitu proses konfirmasi dan pembayaran membutuhkan waktu. Di sini memang betul membutuhkan waktu, namun kami ingin mempersingkat dan meringkas waktu tersebut. Nah, dari 4 masalah tadi, di sini kami menghadirkan solusi, ada 4 solusi. Yang pertama adalah sistem yang terintegrasi, yaitu Trengginas dirancang sebagai sistem terintegrasi atau terpusat, sehingga tidak ada redundansi dan terpisah-pisah. Yang kedua adalah multi aktor yang terpadu, yaitu sistem menghubungkan tamu, resepsionis, dan admin dalam satu platform. Jadi platform ini akan digunakan oleh 3 aktor tersebut. Nah, yang ketiga adalah proses terotomatisasi, yaitu proses reservasi, pembayaran, dan notifikasi dilakukan secara terotomatisasi. Dan yang keempat adalah manajemen real time, yaitu ketersediaan kamar dan status reservasi dikelola secara real time. Nah, jadinya sampai sini kita sudah tahu objektif Trengginas. Yang pertama adalah menyediakan sistem reservasi yang terpusat, mengurangi kesalahan double booking, dan mendukung evaluasi layanan melalui fitur ulasan tamu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam use case diagramnya dari sistem Trengginas ini. Nah, pertama di sini kita lihat di kiri atas ada role resepsionis. Dia bisa melakukan pembaruan status reservasi tamu. Nah, ini yang tadi saya bilang, yaitu real time atau datanya ini real time, ini diperbarui oleh resepsionis. Dan di sini sangat penting perannya untuk menyediakan data yang real time. Kemudian melihat daftar kamar, kemudian melakukan reservasi. Nah, di sini reservasi juga bisa dilakukan oleh tamu. Karena bayangkan ada tamu VIP yang dia memesan namun lewat telepon ke resepsionis. Sehingga yang melakukan reservasi bukan tamu, namun resepsionisnya. Kemudian tamu juga bisa melihat daftar kamar. Nah, selanjutnya setelah tamu melakukan reservasi, maka include yaitu melakukan pembayaran. Karena tentu saja setelah melakukan reservasi pasti dibayar. Nah, di sini ada input lagi ke role payment gateway yang berperan sebagai melakukan verifikasi pembayaran. Setelah itu, di sini ada extend yaitu menerima notifikasi. Nah, di sini ketika tamu sudah selesai melakukan booking dan bookingnya ini sudah disetujui, maka dia akan mendapatkan notifikasi. Karena tamu membutuhkan informasi apakah sudah disetujui atau belum, apakah pembayarannya sudah selesai atau belum. Makanya di sini kami terdapat use case menerima notifikasi untuk tamu. Namun di sini extend, kenapa? Karena bisa saja ada tamu yang sudah berpengalaman dan mematikan notifikasinya karena dia sudah terbiasa. Nah, kemudian tamu juga bisa memberikan ulasan. Nah, di sini ulasan adalah titik akhir di siklus pemesanan hotel di Trengginas. Kemudian ada admin, tentu saja karena dia yang berperan untuk mengelola kamar, yaitu lebih tepatnya kalau kita biasa dibilang di coding yaitu CRUD atau create, read, update, delete. Oke, jadi kesimpulannya dari use case ini,
Aktor utamanya meliputi tamu, resepsionis, admin, dan payment gateway. Kemudian setiap use case-nya ini merepresentasikan proses inti dari reservasi hotel. Nah, di sini kita akan masuk ke kebutuhan fungsional berdasarkan use case tadi. Itu use case-nya hadir dari kebutuhan fungsional tersebut. Dari ini, yaitu manajemen reservasi, pengelolaan pembayaran, informasi ketersediaan, dan juga pemberian ulasan. Maka dari itu, di sini kita masuk ke memberikan ulasan sebagai fokus secara individu, karena memang presentasi ini adalah tugas individu, maka di sini adalah hal yang menjadi fokus saya selama kerja kelompok. Nah, pertama, aktor utamanya adalah aktor yang telah menyelesaikan reservasi menginap di hotel. Nah, ini ada hubungannya dengan logika backend yang akan dibahas nanti. Jadi nanti akan ada kondisi true atau false. Kalau true, maka dia bisa memberikan ulasan. Kalau false, dia tidak bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan mendisable button submit di form ulasan. Kemudian perannya adalah yang pertama menyediakan feedback berupa rating dan ulasan dari tamu. Yang kedua digunakan oleh pihak hotel sebagai bahan evaluasi mendatang. Dan yang terakhir atau yang ketiga menjadi bagian akhir dari siklus reservasi. Sekarang kita masuk ke skenario use case. Oke, ada 4 segmen, yaitu kondisi awal atau pre-condition, alur utama, alur alternatif, dan post-condition. Kita masuk ke pre-condition. Yang pertama adalah tamu telah menyelesaikan check-out. Kemudian status reservasi telah dinyatakan selesai. Maka ini kalau sudah selesai, maka value-nya adalah true untuk mengaktifkan button submit di form ulasan. Alur utamanya adalah tamu memilih menu ulasan yang pada sistem terengginas, kemudian sistem menampilkan form ulasan. Setelah ditampilkan, maka tamu mengisi dan submit. Setelah submit, masuk ke dalam database. Oke, masuk ke alur alternatif. Yang pertama adalah tamu membatalkan proses. Kenapa bisa begitu? Bisa saja tamunya ini masih dalam proses inap, tapi dia ingin memberikan ulasan, tapi ternyata form ulasan ini ke disable, makanya dia batal. Kemudian yang kedua adalah sistem tidak menyimpan data. Kenapa? Bisa jadi karena aplikasi sedang maintenance, atau mungkin sinyalnya sedang buruk, atau masih banyak lagi. Kemudian post condition-nya atau kondisi akhir, yaitu datanya berhasil masuk ke database. Nah, maka dari itu datanya bisa sebagai bahan evaluasi oleh pihak hotel. Nah, kita masuk ke activity diagram. Di sini sebagai visualisasi alur proses. Jadi pertama-tama pastinya membuka aplikasi, kemudian membuka history kamar yang telah selesai. Kemudian sistemnya akan menampilkan daftar kamar yang sudah selesai masa inapnya oleh tamu tersebut. Dan di sini saya sedikit menjelaskan hubungannya, satu tamu bisa menggunakan atau bisa memesan banyak hotel atau memesan banyak kamar. Berarti ini hubungannya adalah 1 ke n atau 1 to many. Kemudian memilih kamar yang akan diberi ulasan, maka pilih satu kamar. Di sini membuka menu ulasan dan menampilkan form ulasan. Kemudian diisi ulasannya dan disubmit masuk ke database. Oke, kita masuk ke user interface. Karena tadi kita sudah membahas hal-hal teknis, alurnya di belakangnya. Sekarang kita masuk ke user interface sebagai gambaran bagaimana cara Trengginas merealisasikan ide ini ke dalam bentuk aplikasi. Oke, selamat datang di Figma. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Trengginas merealisasikan ide berdasarkan latar belakang masalah yang ingin kami selesaikan. Kalau kita melihat dari PPT tadi ya, di sini latar belakangnya yang pertama adalah reservasi manual. Di sini solusinya adalah kami menghadirkan halaman untuk reservasi. Tapi sebelumnya di sini terdapat pembagian tugas seperti ini. Namun di sini saya ketambahan bagian resepsionis, dan ini Fakih. Fakih ini nama saya walaupun nama saya Arif Rahman tapi nama panggilan saya Fakih. Oke. Nah, di sini terdapat halaman untuk melakukan pemesanan atau reservasi secara online. Yang tadinya manual sekarang bisa secara online dengan terintegrasi dengan sistem hotel. Maka dari itu dokumen untuk reservasi ini tidak terpecah-pecah atau terpisah-pisah ke banyak section, namun dijadikan satu secara terpusat. Di sini sudah termasuk dengan metode pembayaran. Nah, kalau begitu, karena di bagian use case, ketika melakukan reservasi,
itu include juga ke pembayaran. Makanya di sini secara UI itu juga langsung menyambung ke pembayaran. Oke. Kalau kita kembali ke latar belakang, di sini ada double booking. Double booking ini diselesaikan dengan cara di bagian resepsionis. Nah, double booking ini itu ada hubungan juga dengan memantau ketersediaan. Makanya di sini di bagian resepsionis, di sini ada dua kondisi. Kondisinya di mana yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah kamar yang masih kosong. Buktinya adalah di sini value-nya ini masih kosong, kecuali memang nama kamarnya, memang kalau nama kamar ini sudah default. Terus kondisi yang kedua adalah kondisi ketika kamarnya ini sudah di booking. Maka dari itu resepsionis itu bisa, kalau kita lihat di use case ya, di use case paling atas ini resepsionis ini melakukan pembaruan status reservasi tamu. Nah, ini direalisasikan di halaman ini. Kalau sudah di booking berarti ada statusnya book di sini. Kalau masih kosong berarti available di sini. Oke, masuk ke yang keempat, yaitu di lambar keempat, konfirmasi yang lambat. Nah, di sini memang membutuhkan waktu, namun kami berusaha untuk memangkas agar lebih cepat. Dengan hadirnya aplikasi ini, Trengginas, kami harap proses yang lama bisa menjadi lebih cepat. Tapi kalau kita ingin melanjutkan di UI, melihat di use case, resepsionis juga bisa melihat daftar kamar. Daftar kamar ini direalisasikan di bagian sini. Ini adalah daftar kamar yang bisa dilihat. Kemudian melakukan reservasi ini sama seperti tadi di bagian sini. Kemudian melakukan pembayaran sudah, verifikasi di sini payment gateway, kemudian menerima notifikasi itu di bagian sini. Nah, disinilah letak notifikasi yang akan diterima. Kembali ke use case, yaitu ini memberikan ulasan. Ini adalah peran yang paling saya ambil di sini, walaupun yang lain juga saya ambil, namun di sini lebih fokusnya di sini memberikan ulasan di UI. Nah, di sini. Nah, alurnya bagaimana sih? Alurnya itu pertama user itu akan memilih salah satu kamar yang akan dia review. Lihatnya di mana? Lihat di sini di history reservasi. Jadi di sini adalah daftar kamar yang sudah diselesaikan atau yang masih ongoing. Di sini untuk kamar ongoing itu paling atas. Dan untuk kamar ongoing ini tidak bisa diberikan ulasan karena masih dalam ongoing. Sementara yang bisa diberi ulasan ini adalah kamar yang sudah selesai dan belum diberi ulasan. Sementara di bawah ini, yang dua ini sudah selesai dan sudah diulas. Nah, kalau dia memilih ini, review, maka akan masuk ke halaman sini, write or review. Terdapat bintang dan juga komentar, serta tombol submit. Nah, tadi saya bilang di awal bahwasannya ada logika backend untuk mendisable atau mengaktifkan tombol submit, dan di sini kondisinya adalah available untuk diklik. Sementara di sini yang dua ini ketika buttonnya di disable. Disable-nya karena yang paling kanan ini karena sudah memberikan reservasi, memberikan ulasan, maaf. Dan yang di tengah-tengah ini ketika sedang masih dalam masa inap, makanya di disable juga seperti itu. Kita kembali ke use case. Nah, di sini use case terakhir adalah use case milik admin, yaitu melakukan pengelolaan data kamar. Ini direalisasikan di bagian sini. Nah, di sini ada edit room dan add room, atau bisa kita sebut dengan CRUD, create, update, delete. Ini adalah bagiannya admin. Nah, di sini ada bagian untuk menambahkan kamar. Pastinya ada basic info seperti nama kamar, tipe kamar, dan harganya berapa serta lokasinya. Setelah itu memang kalau ada kesalahan atau ada yang belum pasti, maka terdapat menu untuk edit di bagian kanannya ini. Nah, sebagai validasi apakah adminnya ini sudah pasti atau belum, maka diberikan pertanyaan apakah yakin untuk menyimpan perubahan atau tidak. Dan karena di sini terdapat 3 role, yaitu admin, resepsionis, dan juga tamu, maka di bagian login yang tadinya itu hanya login biasa kosongan, di sini kami
menambahkan tambahan baru, yaitu terdapat pemilihan ingin login sebagai tamu, admin, atau resepsionis. Dan di sini kalau kita sedikit kembali ke UI-nya di sini saya menentukan fontnya untuk logonya ini menggunakan font bertipe serif, karena seperti yang kita tahu ya, kalau font serif ini memberikan kesan mewah dan klasik, sementara kalau sans serif ini memberikan kesan minimalis dan modern. Maka dari itu sebagai logo menggunakan font serif, sementara sebagai teks yang lainnya yaitu menggunakan font sans serif. Dan di sini menggunakan warna emas sebagai sedikit kesan mewah dan juga warna hijau sebagai kesan keamanan dan kenyamanan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulannya dari proyek Trengginas ini? Kesimpulannya adalah sistem Trengginas ini dirancang untuk mengatasi permasalahan reservasi hotel yang masih manual dan terpisah, seperti resiko double booking dan keterlambatan konfirmasi. Kemudian, rancangan sistem ini mencakup proses end-to-end, mulai dari reservasi kamar, pembayaran, pengelolaan data, hingga evaluasi layanan melalui ulasan tamu. Nah, jadi manfaatnya adalah ada tiga stakeholder yang mendapatkan manfaat. Yang pertama pasti dari sisi tamu itu tersendiri. Dari tamu ini memudahkan proses reservasi, memperoleh informasi ketersediaan kamar secara real time, karena ini peran dari resepsionis yang rutin untuk mengupdate status, kemudian menyampaikan pengalaman menginap melalui form ulasan. Kemudian dari pihak hotel, manfaatnya adalah membantu pengelolaan reservasi dan pembayaran secara terpusat, bukan terpisah, melainkan terpusat, serta menyediakan umpan balik pelanggan sebagai bahan evaluasi. Tentunya evaluasi penting karena untuk meningkatkan kualitas ke depannya. Kemudian bagi sistemnya, bukan dari pihak hotel atau tamu, tapi untuk sistem itu sendiri, yaitu meningkatkan keteraturan data, konsistensi proses, dan integrasi antar aktor dalam sistem reservasi hotel. Nah, jadi sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya harap progres project Trengginas ini bisa memenuhi tugas untuk mata kuliah PPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.